Udah kali meditasinya, ntar lagi kita kan mau ngobrol. Tapi aku rasanya kayak masih gitu loh. Aku kalau deg-degan itu rasanya kayak perlu meditasi, perlu menenangkan diri gitu. Oke, aku perlu ikut nggak? Oh, boleh? Aku mau bikin teh aja deh. Boleh. Oke. Awas, panas nanti. Oke. Oh iya. Boleh dong sebelumnya kamu kenalin diri kamu. Aduh, suaraku. Minum dulu. Kenalin diri kamu ke teman-teman Gen Z. Oke, baik. Halo teman-teman, perkenalkan saya Esterina Marinda Daisantina, bisa dipanggil Disa. Kadang ada yang manggil Esterina juga, tapi aku memperkenalkan di publik itu sebagai Disa. Gitu. Oke. Terima kasih. Jadi, aku perkenalan apa lagi nih? Asal gitu nggak? Gak usah. Kayak ngelamar CPNS nanti. Oke, kamu lagi ada kesibukan apa nih akhir-akhir ini? Kesibukannya, aku akhir-akhir ini kan kemarin aku baru pulang dari Kudus. Wow. Ngapain ya? Bikin Ngapain dodol? itu? Enggak dong. Kemarin aku habis pulang dari Kudus, acara PON Bela Diri 2025. Wow. Itu. Boleh dong ceritain di sana ngapain aja, terus berapa hari kegiatannya apa aja? Boleh. Kemarin itu acaranya adalah aku mengikuti PON Bela Diri, judo, selama berapa hari ya? Sekitar 5 hari. Wow. Ya, di sana itu aku mulai tanding itu di hari ketiga. Dan di hari sebelumnya, di hari 1, kedua, aku sebagai supporter buat teman-teman gitu. Nah, di hari ketiga ini aku perasaan mulai campur aduk kan, karena first time aku terjun di nasional. Karena sejujurnya aku ikut judo itu baru mungkin 1 tahun dari Agustus 2024 kemarin. Oh, baru ya itu? Baru banget, dan untuk ke PON ini adalah pertandingan ketigaku. Dan bertemu dengan teman-teman nasional yang mereka itu udah ada yang internasional, udah ada yang pengalamannya sampai kemana-mana, dan itu cukup pengalaman yang super luar biasa, yang cukup berharga dan mahal buat aku. Oke. Nah, di sana aku tanding 3 kali. Wow. Pertamanya aku nggak expect kan. Nah, aku pertama itu kayak aduh, aku bisa nggak ya gitu. Jujur kan, kayak kaget banget, soalnya first time di nasional itu cukup sangat deg-deg buat aku bertemu sama, pertama itu Banten kalau nggak salah. Nah, aku tahu banget dong kalau Banten itu badannya gede banget, dan pasti mereka latihannya nggak cuman kayak aku, kayak tiga kali seminggu kan ya. Nah, first time aku masuk matras nih. Oh my god, lawanku kayak gitu. Aku udah nervous duluan. Tapi nggak apa-apa. Nah, di situ aku udah kalah di detik ke 15. Nah, aku detik ke 15 itu udah jatuh dan aku kalah. Tapi aku ternyata dapat kesempatan kedua. Nah, itu lawan Sumatera Utara kalau nggak salah. Aku bisa dapat poin. Iya, dan aku maju ke babak final. Oh my god. Nah, tapi babak finalnya aku kalah kan sama Sumatera Tenggara kalau nggak salah. Nah, aku kalah. Tapi di situ aku nggak putus asa, karena dibilangin kalau kamu udah hebat karena kamu di kali ketiga dalam bertanding kamu udah dapat peringkat 5 nasional. Oh my god, iya kan? Aku nggak expect kalau misalnya aku bakalan dapat poin di situ. Nah, habis itu di hari selanjutnya ternyata aku masih main di Peregu. Wow, aku di situ posisinya bahuku kan masih ini nih, masih cedera kan ya. Iya. Nah, aku tadinya nggak boleh main. Terus, Esther kamu nggak usah main, soalnya bahumu masih cedera kan itu. Terus aku bilang, enggak, aku tetap mau main karena kayak aduh udah jauh-jauh dari Gunung Kidul ya masa ke Kudus. Di sana nggak main, sayang iya, kan? Sayang banget. Terus ya udah deh aku main di situ Beregu. Sudah deh, nggak dapet poin sih, tapi cukup berharga sekali bertemu dengan teman-teman nasional yang sangat luar biasa. Di situ bisa menjadi pembelajaran aku buat lebih terus giat latihan, untuk giat ya bertemu sparring sama orang lain gitu. Kalau yang pertama kali memperkenalkan judo itu siapa? Temanku sih. Terus kamu langsung tertarik gitu atau gimana? Tertarik, soalnya dulu itu aku SMP ikut karate kan. Cuman
di situ nggak aku tekunin karena mau COVID apa ya, jadi kayak nggak ada kegiatan karate lagi, jadi kayak nggak ada. Terus ada tawaran untuk kamu ikut judo aja gitu. Oh boleh deh ikut judo, tapi sebelum judo aku ini ikut pordanya dayung. Wow. Iya, agak linjur ya. Iya. Kok bisa dari karate, dayung, terus judo? Gitu ya, tapi memang dari dulu udah suka kayak olahraga gitu kan. Jadi kayak olahraga apa aja aku minat gitu. Terus kenapa yang kamu tekunin jadinya judo? Kenapa nggak karate? Kenapa nggak dayung? Karena aku itu dayung itu aku sebenarnya fobia air. Kayak air keruh itu aku takut banget, nggak tahu kenapa. Terus habis itu ada tawaran untuk judo, aku kayak aku ambil judo aja deh. Tapi soalnya kalau karate kan udah pada umum banyak yang pakai kan gitu. Terus aku ambil judo yang mungkin peluangnya lebih besar di sini gitu. Oke, terus kamu ikut latihan itu di mana? Maksudnya tadi kan 3 minggu sekali, 3 minggu sekali, seminggu 3 kali. Itu terus pertama kali latihan judo, apa yang kamu rasain? Apakah ternyata tuh berat banget? Ternyata gini. Gitu. Aku dulu waktu pertama kali latihan, awalnya di Gunung Kidul. Gunung Kidul ya cuman sama teman-teman kayak sebaya aku kan. Tapi habis itu disarankan untuk latihan di Sorowajan. Nah itu Sorowajan itu udah kayak tempat latihannya DIY gitu kan. Pertama aku kayak kaget, soalnya kayak sampai rumah itu badan sakit-sakit, warnanya biru-biru itu kayak aduh kenapa ini, ternyata kecapean kan. Katanya nggak apa-apa itu. Karena itu untuk baru awal kali ya. Baru awalan. Tuh, luar biasa sih. Oke. Dan sekarang aku mau lihat unjuk bakat kamu yang pertama nih. Mau apa? Aku pertama kalau mau nunjukin judo gimana ya? Aku mungkin jurus-jurus yang bisa sambil duduk atau jengkeng. Mungkin agak susah ya aku praktekin pakai boneka, boleh nggak sih? Boleh. Pakai boneka Porda. Porda. Jadi hasil Pordaku ini teman-teman. Jadi aku main kuncian. Jadi dia itu kuncian itu kita pakai teknik pegangan bahu. Nah, kita harus berusaha untuk menjatuhkan lawan dulu dengan sapuan. Sapuan itu pakai kaki, lawan jatuh baru kita kunci. Ini siku kita masukin di leher, terus kita cekik gitu. Nah, kalau di judo cekian itu 10 detik. Harus 10 detik? Iya. Baru dapat poin? Betul. Atau si lawan itu menepuk ke matras, pupuk gitu. Berarti kalau menepuk ini artinya si lawan sudah menyerah? Sudah menyerah. Nah, gitu. Aku mau unjuk bakat. Oh ya, aku itu hobinya nggak cuma olahraga BTW. Apa? Melukis. Linjur banget ya. Iya, linjur udah dari awal, karate, dayung, judo, terus hobinya melukis. Iya. Boleh dong ditunjukin? Oke, baik. Aku mau storytelling tentang lukisanku ini. Jadi aku melukis ini dari 2023. Dan sekarang tahun berapa? 2025. Ya, lama banget ya. Jadi aku menceritakan ini sebagai Putri Merida, kalau tahu. Yang putri kerajaan, dia itu tomboy abis. Sebenarnya bisa banget. Iya, menggambarkan aku banget. Dan waktu pertama kali aku nonton film itu kayak, wow, dia itu kayak aku banget sih gitu. Terus aku mencoba untuk melukis dia. Dan di sini sebenarnya ada objek bunga. Aku ngasih nama lukisan ini The Losing Flowers. Ya, jadi dia itu memiliki bunga yang diberi dari ibunya. Jadi aku mengisahkan bunga ini sebagai karunia dari ibunya. Tapi bunga ini perlahan hilang karena mungkin dia terlalu lama merawatnya atau sudah tidak terawat. Tapi tiba-tiba berjalannya waktu, berjalannya keadaan, bunga itu akan hilang. Walaupun ya semuanya nggak akan abadi kan, pasti ada masanya untuk hal-hal itu akan hilang dan akan tergantikan yang baru. Begitu, dan ekspresinya dia itu kayak tatapan kosong. Terus kamu kalau melukis gitu tuh dapat inspirasi dari mana sih? Nggak tahu ya, aku tuh sebagai mungkin aku memanggil aku sendiri sebagai seniman juga enggak, cuman aku
dari dulu, dari waktu kecil itu suka melukis, suka bikin puisi juga. Oke. Dan dulu aku pernah diapresiasi guruku bahasa Indonesia karena puisiku tuh bagus, dan aku membuat visualnya video gitu kan. Aku suka editing video gitu juga, dan guruku bilang, kamu punya cara memvisualisasi yang bagus, dan aku juga sering mentorehkan visualisasi itu di gambar, di tulisan, gambaran dan lukisan begitu. Oke, keren sekali. Nah, aku dari tadi juga salvok sama piala dan medali di sini. Boleh dong ceritain ini ada piala apa dan medali apa aja? Oke, pertama aku sangat bangga. Jujur aku nggak expect ya dengan piala Dimas Diajeng ini yang ada di tanganku. Aku, oh my god. Sebenarnya awalnya aku nggak ada ekspektasi aku bakalan menjadi salah satu Dimas Diajeng Gunung Kidul, dan waktu itu aku mencoba daftar dan aku memiliki motivasi untuk masuk Dimas Diajeng itu, walaupun aku sebagai cewek yang tomboy, apakah bisa sih jadi Dimas Diajeng? Dan yang sangat anggun Dimas Diajeng. Dan masuk Dimas Diajeng menjadi wanita yang anggun. Nah, di sini hal pertama yang aku masuk Dimas Diajeng, aku mempelajari untuk menjadi wanita yang lebih feminim, karena selama the rest of my life aku itu jadi kayak literally tomboy banget, kayak boys banget kan. Dan ibuku bilang, kamu mau jadi cewek tuh yang agak wedok itu toh. Itu makanya aku dimotivasi untuk masuk Dimas Diajeng. Nah, aku sebenarnya ada 2 poin untuk masuk Dimas Diajeng, untuk menjadi wanita yang lebih feminim dan mengabarkan mengatakan bahwa ke masyarakat bahwa saya yang tomboy ini bisa loh jadi Dimas Diajeng, bukan untuk menjadi feminim aja, tapi untuk mengembangkan bakat yang mungkin agak bertuburkan dengan Dimas Diajeng ya, yang sebagai judo, atlet judo itu. Selanjutnya itu ada medalinya. Nah, ini adalah medali pertama aku dari piagam penghargaan ini kejuaraan judo. Nah, ini medali pertama dan pertandingan pertama. Awalnya itu deg-degan banget. Aku pertama itu main di minus 63 kilo, dan itu cukup mudah sih untuk nurunin badan. Jadi awalnya berat badanku di 64 kan ya, nurunin 2 kilo aja aman. Dan di situ pertandingannya cukup hektik buat aku, soalnya belum pernah sebelumnya. Aku dulu itu waktu karate aku belum pernah tanding, jadi cuman untuk latihan aja kan gitu. Nah, first time aku tanding, turun di matras, dilihat oleh banyak orang dengan harus punya jurus, harus pakai jurus kan, harus menjatuhkan itu, dan aku orangnya nggak enakan kan, jadi aku merasa kasihan gitu. Aduh gimana tapi nggak enakan, terus gimana kan? Itu aku kayak aduh gimana ya, nanti kalau dia sakit gimana ya. Ya udah, itu kan emang harusnya gitu kan. Gitu. Terus selanjutnya ini ada Porda. Iya, kemarin banget. Ini dua nomor pertandingan. Yang pertama itu kata. Jadi kata itu kayak jurus aja, jadi nggak kayak banting membanting. Jadi ini pasangan. Jadi juara 3 sama temanku 1. Terus yang kedua ini di Porda juga, di pertandingan minus 63 juga. Nah, ini banting membanting juga ini. Gitu. Oke, keren sekali. Ini boleh loh sambil diminum juga. Baik, terima kasih. Diminum dulu nggak apa-apa. Dan setelah ini aku mau lihat perform kedua kamu. Oke. Mau apa? Kita sambil dengerin musik. Oh, boleh. Kita sambil mau nyanyi. Boleh. Oke. Lagu bahasa Indonesia. Mau apa? Boleh sih kita nyanyi bareng. Kamu punya lagu request apa? Kita enggak? Kamu aja mau apa? Berarti emang hobi nyanyi juga? Iya. Lukis, nyanyi. Tapi kalau nyanyi cuma dijadikan hobi apa juga ikut lomba-lomba juga? Kalau untuk nyanyi aku sekedar hobi aja sih. Sama di gereja aku sering mengiringi nyanyi gitu kan. Gitu. Aku mau nyanyi lagunya Yura Yunita.
cinta dan rahasia. Oke. 2, 3. Terakhir ku tatap mata indahmu di bawah bintang-bintang. Terbelah hatiku antara cinta dan rahasia. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku, dilema hatiku. Andai ku bisa berkata sejujurnya. Oke, Keren banget. ini lagu atau kisahku ya? Itu banget sih. Gitu, iya. Oke, kita balik lagi ke judo. Ada Baik. nggak sih jurus yang paling susah atau apa deh menurut kamu yang jurus paling sulit? Jujur aku kalau latihan sering banget pakai jurus namanya teotos. Gimana itu? Jadi begini, oke, aku izin pakai ya. Jadi teotos itu dia pegang dari baju punuk lawan. Oh, bajunya, Jadi baju oke. judo itu kita panggilnya judogi. Mm-mm. Nah, kita dipegang tuh di kerahnya judogi, putar gini, terus badan kita balik 180 derajat. Wow. Gitu. Nah, terus si kaki kayak apa sih namanya, nyandungin, Ya nyerempel gitu. gitu loh. Segitu. Nah, nanti kan otomatis kalau badannya si lawan kita tarik begini, mereka kan bakalan jatuh ke sini dan sandung gitu. Nah, terus jatuhnya begini. Aku sering banget pakai latihan pakai itu, tapi kenyataannya ketika di matras itu susah banget dipraktekin. Alasannya? Alasannya kita harus benar-benar pede, yakin bahwa kamu bisa melakukan itu. Soalnya kalau nggak pede, kalau cuma setengah-setengah, antara sinkron tarikannya sama kaki nggak pas, itu malah bisa ke counter. Nah, aku bahaya banget walaupun aku sering latihan pakai itu, tapi aku kalau lomba nggak pernah pakai jus itu. Saya udah takut banget kan. Takutnya kalau pas belum nyampe Bali, aku udah kena sandung gitu. Makanya aku kalau pas lomba cuma pakai sapuan, malah aku lebih sering pakai kuncian. Gitu. Oke. Terus yang tadi Dimas Diajeng, kamu kan ikut organisasi Dimas Diajeng. Nah, di Dimas Diajeng itu kamu dapat sebagai apa? Aku Jadi di Dimas si- Diajeng, Jadi si apa? aku di Dimas Diajeng aku sesuai banget dengan hobi dan kemampuanku, yaitu sebagai medinfo. Wow. Medinfo, iya. Jadi Medinfo itu kan harus apa ya? Harus selalu tahu tren. Ya. Terus bikin pamflet-pamflet. Real. Terus apalagi ya, pokoknya tuh kamu harus selalu up to date. Terus kenapa kamu tuh, apa yang buat kamu enjoy di Medinfo? Aku enjoy karena pertamanya aku suka dulu. Aku suka kayak mengikuti tren itu, selalu suka gitu loh. Soalnya aku orangnya FOMO kan. Iya, FOMO, fear of missing out gitu kan. Aku kayak takut banget ketinggalan info. Soalnya kudet itu kalau ngobrol itu kayak, hah, apa sih itu, kayak Itu apa? apa Itu sih? apa? Iya kan, kayak no banget. Dan kedua, aku suka banget sama editing video, kayak edit video dari dulu SD. Suka banget edit foto apa aja, aku ada di langit itu bisa dulu. Sampai sekarang itu aku kembangin di editing bersama teman-teman di Dimas Diajeng ini. Dan aku cukup banyak sekali berkontribusi dalam pembuatan video untuk Dispar, untuk promosi gitu. Promosi cukup banyak pariwisata banget. ya pastinya. Iya, dan aku di situ kadang nggak cuman untuk tag dan edit video aja. Kadang aku bisa voice over, kadang aku jadi talentnya gitu. Cukup seru banget keren sih. banget. Dari tadi kita Yes. udah ngobrol banyak dan sekarang kita saatnya main games. Oke, games Oke. apa tuh? Aku bakalan kasih games, ini apa ya, teka-teki. Jadi kamu tuh, aku bakal kasih clue. Kamu harus memahami clue itu dan harus bisa menjawab. Oh my god, oke. Oke, clue-nya, bumi itu bulat. Iya. 1 tambah 1 sama dengan 0. 10 tambah 1 sama dengan 1. Iya. 8 tambah 10 itu 3. Pertanyaannya, 8 tambah 7 berapa? Bumi itu bulat. Bumi itu bulat. 8 tambah 7 jadi berapa?
Ini matematika nggak sih? Aku paling nol banget sama matematika. Ini bukan matematika. Oh iya? Iya. Cluenya bumi itu bulat. Bumi itu bulat. 8 tambah 10 itu kan 3. 8 tambah 7 berapa? 8 tambah 10 itu 3. 8 tambah 7 itu 2. Ini jawabannya huruf angka atau? Ya pokoknya cluenya itu bumi itu bulat. What? Sekali lagi ya. Bumi itu bulat. 8 tambah 7 2. 8 tambah 7. 8 tambah 7. 2 tadi kan. Terus 8 tambah 8 itu 4. Oh. Pertanyaannya, 7 tambah 10 berapa? 7 tambah 10 itu kalau matematika beneran ya 17 ya? Kan ini bukan matematika. Ya? Apa ya? Jawabannya 3. Kenapa bisa? Kan cluenya itu bumi itu bulat. Iya. 8 bulatnya berapa? 2. 2. Oh gitu. Iya. Terus Ya kalau 10 1 kan? iya. 8 tambah 10 bulatnya ada berapa? 3. 3. Ya Oh, udah gitu. jawabannya itu. Oh, boleh. Oke. Boleh terus- lagi nggak? Boleh. Ini aku pertanyaannya sih. Kemarin aku ngasih pertanyaan ini ke narasumber sebelumnya itu bisa jawab. Oke. Hewan apa yang nggak sopan dan suka duduk di atas bangku? Kucing Salah. suka duduk di atas bangku. Hewan nggak sopan. Bukan serangga. Bukan. Hewan nggak sopan. Ini pasti plesetan ini. Apa ya? Beruang, bukan? Bener. Hah? Iya. Aku 2 kali ngasih jawaban ini tuh bener semua. Oh, iya? Iya langsung ketebak. Oke, terima Oke. kasih dan boleh kasih harapan buat teman-teman, terutama buat teman-teman Gen Z dari Disa. Oke. Hai teman-teman Gen Z, untuk kalian semua, aku punya harapan untuk kalian. Untuk kalian yang masih bingung kedepannya akan jadi apa, kalian punya waktu yang banyak, jadi pakailah waktu kalian untuk mengembangkan hobi-hobi kalian. Entah kedepannya akan jadi apa, puas-puasin dulu masa-masa remaja kalian, dan jangan lupa tekun untuk berdoa dan mintalah doa untuk kepada orang tua, semangat untuk berkembang dan terus berusaha. Oke, terima kasih. Oke guys, jadi itu tadi obrolan kita, rumpian kita bareng Disa. Tentunya rumpian kita itu penuh motivasi. Dan terima kasih Disa, semoga kedepannya lebih berkembang lagi dan bisa menginspirasi lebih banyak orang. Dan teman-teman jangan lupa untuk selalu menyaksikan Genzing Rumpi, pastinya hanya di TVRI Yogyakarta. Nah, sebelum itu kita harus bikin TikTok bareng nggak sih? Oh gitu, boleh. Iya. Kita bikin yang ini. Boleh. Kameranya depan ya. Oke. Oke,